Kami mendapatkan janji Tuhan bukan hanya janji seperti pikiran manusia yang hanya menikmati keinginan dan kenikmatan dunia, tetapi juga di dalam saat-saat penderitaan yang luar biasa, di dalam saat-saat kami kesusahan dan bahkan terhimpit dengan kesedihan, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kami. Di sanalah wajah Tuhan, hadirat Tuhan sempurna bersama dengan kami. Karena tidak ada kuasa, tidak ada penyakit, dan tidak ada kesusahan, penderitaan, pergumulan yang bisa memisahkan kami dari hadirat kemuliaan kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa jika kami hari ini diberi kesempatan yang indah untuk datang kembali dengan tenang, mendengar suara Tuhan, dan begitu banyak hal yang sudah membuat kami kabur, membuat kami sudah kebingungan dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, berikan kami hati yang mau belajar, hati yang mau taat, dan hati yang mau dibentuk oleh Roh-Mu, Roh yang kudus, Roh pencerah, Roh pembaharu, dan Roh yang memimpin kami dalam seluruh kebenaran Tuhan. Tanpa sedikit pun kami dilewatkan, dan setiap hari kami diteguhkan, dan kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diberikan pengharapan yang tiada pernah terputus. Kami serahkan hati kami dan kami mendengarkan dan taat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita buka kembali Matius pasal 6. Dalam waktu 1 tahun ini kita sudah membahas tentang Matius pasal yang 5 sampai 6. Dan itu akan berjalan terus sampai tahun-tahun mendatang. Dan ada pembinaan-pembinaan yang bersama-sama dengan setiap perjalanan secara gereja di tempat ini, dan Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi, dan khususnya kalau sudah mau lebih dalam mengenal akan visi misi gereja dan siapakah Kristus dan pusat daripada segala hidup orang percaya. Sudah bisa datang hari Rabu dan bersama dengan tim yang ada, baik pengajar yang ada dan semua program-program gereja mendatang adalah berpusat kepada Kristus yang ada di sebelah kanan saya ini, Christolocentrism Church atau Life. Jadi kita mau hidup sesungguhnya, mau hidup dengan sungguh-sungguh untuk hidup seperti Tuhan. Dan pengajaran Tuhan, pelayanan, serta pekerjaan seluruh karyanya itu adalah pusat daripada seluruh hidup kita. Jadi hidup Kristus adalah hidup saya, hidup saudara dan hidup kita, dan hidup kami bersama. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Saudara, di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa dan pentingnya kita melihat akan segala doa-doa kita yang tanpa kita minta pun Tuhan sudah tahu sebenarnya. Itu di ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita berdoa bukan karena Tuhan harus diberitahu, Tuhan saya perlu ini loh, Tuhan saya perlu bahwa saya harus melakukan ini, Tuhan tolong saya. Sebelum kita berdoa, sebelum kejadian itu menimpa kita, Tuhan sudah tahu semua. Jadi kalau begitu Pak, kan nggak usah doa. Oh tidak, maka kita diajar berdoa di mana Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Dan inilah doanya, doa yang tahu bagaimana Allah memberikan sebelum kita meminta. Di situ. Jadi doa ini adalah bukan doa seperti orang-orang lain atau yang diajarkan oleh rabi-rabi dan guru-guru ataupun pemuka agama yang lainnya. Tuhan mengajarkan kita berdoa harus punya iman dan keyakinan. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi kalau kita sudah diketahui semua kebutuhan saya, terus saya minta apa? Ya, mari kita baca. Nah, 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Siapa tujuan doa kita? Bapa kami di surga, bukan Bapamu di dunia. Bukan Bapa kita yang di dalam, bukan. Bapa kami. Ada orang yang menyembah arwah-arwah nenek moyang, berdoa pada papanya di kuburan. Bapa berikan berkat rezeki pada saya, dan itu banyak sekali dilakukan, termasuk orang Kristen. Ini bukan Bapa yang di dunia, ini Bapa yang di surga, Bapa yang kekal.
Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah, hadirlah kerajaan, jadilah kehendakmu, kehendak raja yang kekal mutlak dan tidak berubah dan tidak pernah ada bayangannya. Jadi ada 3 sifat kekuatan jati diri Allah. Sebelum kita menyampaikan doa-doa kita diminta tahu alamat kita berdoa dan tahu bagaimana kita berdoa dan mengerti siapakah yang di hadapan kita waktu berdoa, yaitu Allah yang Maha Kudus, Allah yang memiliki kerajaan dan kekuatan, kekuasaan dan seluruh prinsip-prinsip kerajaannya, dan Allah yang kehendaknya tidak pernah tidak terjadi dan kehendaknya selalu iya dan amin. Nah, ketiga kualitas pribadi kita yang mengerti Allah, berpengetahuan Allah seperti inilah, baru kita bisa berdoa Bapa kami dengan benar dan baik dan dengan sempurna. Jadi mengapa ini penting Bapa kami di surga, dan kemudian kualitas pribadi, jati diri dan sifat karakter Allah yang tidak berubah, yang kudus, yang kekal itu, dan yang memiliki prinsip-prinsip perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya kerajaannya itu datang di bumi ini. Saudara, dari situlah kita tahu, jadi segala sesuatu harus mendatangkan kekuatan prinsip kerajaan Allah, harus saya lakukan. Pemerintahan kerajaan Allah itu harus ada dalam setiap ucapan tingkah laku saya, dan kehendaknya tidak mungkin dibantah dan dilawan oleh siapapun. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu adalah unsur pertama dasar dari segala doa kita. Jika saya tidak mengerti siapakah Allah, bagaimana saya berdoa dengan benar? Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa memohonkan dengan benar? Tidak mungkin juga. Jadi saudara, inilah satu dasar fondasi doa yang benar. Harus mengenal Allah dan harus terus belajar mengenal Tuhan dengan segala atribut dan kekuatan pribadinya. Ya, kita bersama-sama, ini sudah dibahas. Kita masuk ke dalam ayat yang ke-11. Nah, saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa aslinya ya, berikanlah kami pada hari ini roti kami, atau daily bread. Roti tiap hari. Jadi 1 hari lepas 1 hari. Bukan dikasih 1 bulan rotinya, tidak. Dari hari ke hari. Jadi potong roti, kalau kita 1 hari butuh 3 roti, potong roti, Tuhan sediakan 3 potong roti. Tuhan sediakan 3 potong roti. Dan kita tidak boleh menyimpan dan kemudian menjadi busuk. Saudara, roti mana yang diberikan bangsa Israel juga tidak boleh disimpan. Termasuk roti yang kita makan juga tidak dibuang ataupun disimpan. Jadi di dalam rumus kerajaan Allah tidak ada sesuatu yang boleh dipendam. Talentamu tidak boleh dipendam, uangmu tidak boleh dipendam, seluruh kekuatan hidupmu tidak boleh dipendam. Kenapa? Kalau itu dipendam berarti tidak pernah berguna, berarti kamu sendiri yang memiliki dan orang lain tidak bisa memiliki. Maka itu adalah dosa yang besar. Sesudah ada orang menyimpan banyak hal dalam hidupnya, dan kemudian begitu dibongkar semua, rumahnya itu penuh dengan barang-barang yang berpuluh-puluh tahun, dan kemudian disuruh buang semua. Kenapa? Karena dia menjadi penimbun barang-barang yang kebutuhan dia. Nggak butuh beli, nggak butuh beli, nggak butuh beli, kemudian numpuk sampai kemudian nggak bisa dipakai semua, padahal masih baru semua. Satu rumah itu semua barang-barang dia sampai dia umur 80 tahun. Dan itu banyak orang-orang seperti ini di Amerika. Rumahnya penuh dengan tumpukan barang yang dia beli berpuluh-puluh tahun, tapi nggak pernah terpakai. Itu dosanya besar, luar biasa. Saudara, kalau berbaju cukup 1, jangan 3, 4. Kan nggak mungkin kita pakai baju 4 langsung. Ada yang pakai baju 4 nggak? Semua kalau kedinginan. Pakai baju kan 1 cukup kan? Terus besoknya 1 lagi cukup. Hari lepas hari 1. Saudara, kalau sudah punya seperti bintang film atau seperti selebritis yang punya baju dari ujung ke ujung ya, 200 baju. Jadi setiap hari 1 tahun 365 hari itu paling-paling 1 tahun dipakai cuma 2 kali. Terus semuanya itu jadi pajangan semua. Kalau saya, sebelum saya dikasih, saya tahu, oh ini saya dikasih banyak ini.
Wah, banyak sekali, baru-baru semua. Wah, dari pos-pos, dari karbon-karbon yang ada di Bandung gitu ya. Saudara, begitu dikasih semua, saya pikir saya paling pakai 1-2. Yang sisa gimana? Kasih ke hamba bantuan di desa. Cukup. Mau buat apa lagi? Mau buat bantal? Saya bantal baju yang baik. Kalau dikasih ke hamba Tuhan, wah, mereka senang sekali. Sampai ada orang ngasih saya, Pak, tolong Pak, itu kalau dikasih ini tolong dipakai Pak, jangan kasih orang. Loh, jangan ngasih saya. Terus kalau ngasih saya terus dengan perkataan tidak boleh, udah jangan kasih saya ya, tak balikin lagi. Kenapa? Belum tentu saya pakai. Daripada nggak saya pakai, saya kasih orang hamba bantuan yang lebih membutuhkan dan seumur hidup gak pernah pakai baju baik, dikasih satu, dia senangnya luar biasa. Daripada satu di kamar sampai berpuluh-puluh tahun sampai busuk dan kemudian sampai baunya nggak enak, sampai kemudian jamuran. Buat apa? Ya, itu contoh-contoh sederhana. Oke, saudara, kita lanjutkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terakhir, doksologi yang juga dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan sepanjang masa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Doa kita itu ada kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan tidak pernah meminta kita berdoa. Oh, saya lagi bangkrut Tuhan, saya berdoa kebangkrutan saya. Bukan berdoa hal-hal yang tidak esensi. Saudara dengar. Jadi waktu saya berdoa memohonkan doa, Tuhan tidak pernah meminta kita berdoa bagi hal yang bukan esensi. Contohnya, aduh kecelakaan anak saya, aduh Tuhan supaya kakinya sembuh Tuhan, aduh Tuhan suami saya kena flu, oh Tuhan sembuhkan suami saya. Saudara, itu tidak esensi. Kenapa tidak esensi? Karena banyak orang yang flu juga sama dan bisa sembuh, nggak usah doa pun bisa sembuh. Itu nggak esensi. Dan di dalam doa Bapa kami ini kita diminta berdoa yang sangat esensi, yang primer dan super substansial. Dan tidak ada doa diajar Tuhan berdoa untuk hal-hal yang lain. Tuhan Yesus mengajar doa yang esensi bagi tubuhmu. Apa doanya? Berikanlah kami roti kami tiap hari, hari lepas hari, daily bread, dan dengan cukup. Sudah tidak lebih, tidak kurang, dengan cukup. Dan waktu katakan dengan cukup, artinya saya tidak mau serakah dan saya tidak mau dalam kekurangan. Saya tidak mau minder dan saya tidak mau sombong. Saya tidak mau menjadi orang yang sok dalam hidup saya. Oh, saya bisa punya banyak hal, saya bisa bersandarkan kekuatan saya. Saya mau hidup, ini loh saya, dijamin oleh uang saya begitu banyak, makanan tidak pernah saya kekurangan apapun. Atau sebaliknya, kita selalu dalam kesusahan dan kita berbelit-belit dengan lingkaran setan hidup kita karena kita tidak pernah bisa makan dengan baik. Saudara, manusia itu memiliki kondisi yang sangat esensial sekali. Waktu perut kita lapar, kita susah untuk berpikir baik, kita susah untuk melihat segala sesuatu dengan baik. Saudara, kalau perut kita lapar, kita menjadi orang yang sadis dan bengis, egois. Kenapa saya cerita seperti ini? Tahu ilustrasinya? Pembagian sembako, orang diijik-ijik sampai mati, betul? Berapa sih harga sembako? Paling-paling 100.000. Paling-paling nggak ada sembako 1 juta. Nggak bisa ngangkat ya. Dikasih berapa 1 juta, gimana ngangkatnya? Begitu mulai dibuka, ayo pembagian. Orang tua saya, nggak ada yang tolong, dicek aja. Saudara, coba bayangin itu pembagian sembako. Bagaimana jika terjadi kelaparan yang hebat? Orang saling membunuh. Bahkan suami-suami saking lapar dan hausnya jual istrinya. Saudara tahu cerita ini dari mana? Waktu orang di padang gurun, orang kaya padang gurun, terus dia kejebak, kemudian masuk padang gurun dan tidak ada air dan dia akan mati di sana. Terus ada seorang anak pemuda yang membawa air dengan ontanya, terus berkatalah sang saudagar yang kaya ini, aku minta 1
botolmu atau satu yang disebut sebagai orang-orang kuno itu kantong dari leher otak yang bisa diisi air, berapapun tak bayar. Pemuda itu pintar. Oh, saya nggak mau, saya mau jual. Ini saya untuk saya sendiri. Berapa? 1 kilo mas. Oh, terlalu sedikit. Dia pergi. Dipanggil lagi pemuda, jangan pergi, matilah saya. Terus mau apa? Udahlah, tak kasih semua harta saya. 1 onta ini, enggak tahu berapa kilo itu. Ambil semua. Oh, saya tidak mau. Setelah 1 kantong air harganya berapa? Melebihi emas 1 onta. Karena dia mau mati. Di semua dijual semua sampai akhirnya kemudian pemuda ini lihat istrinya yang cantik. Oh, kamu mau istri saya? Silakan ambil, asal kamu kasih saya kantong air. Nah, matilah kita. Suami-suami seperti ini sungguh kurang ajar kamu. Karena kebutuhan hidup matimu, akhirnya kamu jual istrimu, kamu jual semuanya, dan kamu jual imanmu karena sepiring kacang sop merah yang enak itu. Aku lapar. Masa bodoh dengan hak kesulungan. Yang penting aku makan hari ini. Aku lapar. Ayo sini Yakub. Mana piringnya? Hanya sepiring kenikmatan saja, engkau merusak hidupmu sepanjang sejarah. Dan dikenang dalam firman Tuhan, Esau membuang hak kesulungan. Saudara, saya menceritakan ini kenapa? Karena kebutuhan paling esensi kita itu, begitu kita tidak dapat menempatkan dan juga memberikan tempat yang benar, bagaimana saya harus mencarinya, bagaimana saya harus mendapatnya, maka kita menjual hidup kita jual seluruh yang berharga dari hidup kita, dan kita tidak pernah menyesal. Karena yang penting aku hidup, bukan apa. Saudara tahu orang kalau judi? Saya pernah judi, saudara. Ya, lagunya merah betul. Judi. Judi. Nah, itu saya pernah lagu. Saudara, waktu main judi, saudara, saya ingin tanya, orang ingin kalah atau ingin menang? Coba. Ada nggak judi? Wah, saya pasti ingin kalah. Nggak ada, saudara. Pasti ingin menang. Kenapa ingin menang? Dikasih 10.000. Oh, kamu menang dapat 100.000. Main bontotan nomor buntutan gini. Kalau kamu tombol sekarang 100 rupiah, kamu dapat 1.000. Kalau 1.000, dapat 10.000. Sudah kalah 1.000, nggak apa-apa. Kenapa? Itu 10.000. Tombol lagi 2.000, nggak apa-apa. Itu 10.000. Nah, saudara, pikiran seperti itulah yang membuat kita akhirnya tidak bisa melihat esensi hidup kita, sudah tidak bisa kita lihat lagi, dan kita kemudian kehilangan makna hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengembalikan doa adalah meminta kebutuhan yang esensi dari seluruh makna hidupmu. Jadi roti di sini mewakili kebutuhan paling dalam substansi dari seluruh hidupmu sebagai manusia. Dan kamu harus meminta itu, berkata, berikanlah kami hari ini. Jadi kami bukan saya, bukan cuma diri saya. Hari ini bukan untuk hari-hari depan, tapi untuk hari ini. Saudara, itu batasan-batasan di dalam doa Bapa kami adalah batasan-batasan yang luar biasa, membuat kita manusia yang tidak pernah mengingat untuk diri sendiri, selalu mengingat keluarga kita, selalu mengingat anak cucu kita, selalu mengingat saudara kita, selalu tidak egois. Tapi kami, bukan saya. Berikan saya makan saya cukup. Oh bukan, berikan kami. Jadi kamu selalu mengingat akan saudara seimanmu di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kamu harus terus tahu kenapa dia tidak bisa makan, dan kamu bisa bagi makanan. Kenapa gak bagi makanan? Jadi waktu mengatakan berikanlah kami, artinya berbagilah hidupmu. Jangan pernah engkau menimbun dan terus menjadi kaya. Kekayaan kita, saudara, kalau kita selidiki baik-baik, itu bukan berasal dari hasil jeripaya kita. Keuntungan dalam kita berdagang, kalau saudara selidiki, karena saudara mengambil uang orang lain, semakin kamu untung luar biasa. Ini kata-kata Bill Gates waktu ketemu, dan saya lihat di YouTube. Dia mengatakan, kenapa kamu menjadi filantropis? Kenapa kamu menjadi orang yang sosial sekarang? Dulu kok tidak? Dia mengatakan satu kalimat, when the end of our
of my age. Pada waktu saya melihat hidup saya pada akhir ujung umur saya baru sadar satu hal. All of my life, termasuk all of my kekayaan saya, semua yang saya punya, itu bukan dari saya. Itu dari orang-orang yang memberikan sumbangan kepada saya. Karena saya pinter, saya menciptakan Microsoft, saya menciptakan Windows, kemudian orang bayar royalti pada saya. Dan bukan satu orang, jutaan, miliaran orang bayar royalti. Kalau satu orang 10.000 dikali 1 miliar berapa? Hitung. Ayo, 1 miliar dikali 10.000 berapa? Kalau itu cuma 10.000 ya, kalau 100 berapa? Triliunan. Bagaimana nggak kaya dia? Jadi waktu kita ketik-ketik kita bayar 10.000, ketik-ketik bayar 10.000. Ke siapa? Bill Gates. Karena hak cipta. Dan setelah dia sadar, kemudian dia seluruh hartanya dia mengatakan, aku sudah perjanjian dengan notaris. Dan dia mengatakan kalimat ini, saudara, aku tidak membawa apa dalam kematian. Aku dibagikan untuk orang-orang miskin di seluruh dunia. Dan aku salurkan, termasuk Indonesia, dapat hampir 300 miliar. Dan waktu Desi Anwar mewawancarai, kenapa itu tidak terlihat? Dia mengatakan kalimat ini, mungkin belum ada tangan yang benar dan banyak tangan kotor yang memakai uang saya. Artinya korupsi. Sudah dibagikan, tapi korupsi buat apa? Jadi esensi yang terpenting baru dia tahu waktu hidupnya. Oh, baru tahu saya segala keuntungan saya itu bukan dari saya, itu dari orang-orang, dan kemudian saya harus kembalikan kepada orang-orang itu kembali. Saya harus kembali kepada orang-orang yang saya berhutang. Saya kaya itu karena saya utang kekayaan dari mereka, orang-orang yang tidak memiliki, dan mereka sumbang ke saya. Dan kemudian kita kembalikan kembali, dan setelah itulah program CSR. 20% dari perusahaan harus dikasih untuk masyarakat. Dan seluruh BUMN Indonesia harus lakukan, walaupun sering tidak bersih. Saudara, berikanlah kami hari ini. Jadi kami satu batasan untuk seluruh keinginan diri kami adalah kami, bukan saya, bukan untuk menimbul segala sesuatu untuk kemenangan saya, untuk kemegahan saya, untuk kemuliaan saya, bukan. Semakin kamu diberkati Tuhan dan semakin hartamu bertumbuh, maka di situ Tuhan katakan, aku sedang ingin memakai engkau memberkati segala bangsa Abraham. Saudara, kekayaan yang kita miliki bukan untuk kau makan, kau cukup makan 1 sendok sehari. Tidak satu bobo. Nah, kita makan 1 sendok, kita makan 1 piring, nggak ada kita makan, wow, 1 tampah yang besar. Ada nggak seperti itu? Ada pancaan. Pernah ikut nggak di desa-desa? Wow, nasinya jadi 1 yang makan 30 orang. Jadi kalau semua sakit semua sih. Kenapa? Kena flu semua. Mantap gitu kan? Setelah waktu kita tahu sadar bahwa sebenarnya berikanlah kami hari ini makanan, ada pembatas yang sangat luar biasa supaya kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa, orang di sekeliling kita. Saudara harus meminta, berikanlah kami hari ini roti yang secukupnya. Esensi sekali dalam hidup saya, tetapi saudara tidak boleh meminta lebih dari itu. Kita diminta untuk berdoa, cukupkanlah kami hari ini makanan kami. Terus ditanya, terus kelebihan saya itu untuk apa? Saya bekerja begini lebih. Di Amerika kerja 1 minggu untuk 1 bulan, di Indonesia kerja 2 bulan untuk 1 minggu. Banting tulang, banting kaki, banting semua betul, sampai semua. 1 bulan kerja dimakan 1 minggu habis. Kalau di luar negeri kerja 1 bulan termasuk TKW itu bekerja 1 bulan, dia simpan uang bisa 1 minggu, dia simpan uang untuk 1 bulan. Maka orang-orang yang ada di daerah desa-desa di Tulungagung, di gunung-gunung seperti itu ya, rumahnya bagus-bagus, anaknya jadi pembantu di luar negeri, lebih gengsi jadi pembantu daripada petani di Indonesia. Kenapa? Karena dihormati di tanah Arab daripada dibuang di tanah sendiri. Itu memalukan sekali. Negara ini didukung oleh pembantu-pembantu PBB.
Saudara, devisa paling besar adalah pembantu rumah tangga kerja di luar negeri, dan itu triliunan yang masuk ke negara ini. Saudara, saya ingin tanya sekarang, siapa membangun negara ini? Pembantu. Siapa yang membangun keluargamu? Kamu kalau tidak ada harus diganti dengan pembantu. Kalau tidak ada begini itu pembantu. Siapa yang memelihara hidup kita? Anak kita, pembantu kita. Jadi bukan kami ini, tapi ada sesuatu yang dibuka yang luas. Saudara, pada hari ini secukupnya. Sifat daripada doa Bapa kami adalah yang pertama, tidak boleh membuka dan meluaskan doa untuk keinginanmu pribadi, untuk kekayaan kehormatan, dan itu dosa yang besar sekali. Tetapi buka seluas-luasnya untuk berkat Tuhan, dan kamu salurkan seluas-luasnya untuk orang-orang sekelilingmu, menjadi benih kasih yang kau sebarkan di dalam hidup mereka, dan engkau diberkati luar biasa. Ya. Jadi waktu saya mengatakan berikanlah kami, kenapa dia mengatakan berikanlah kami? Saudara, saya tanya, kalau orang minta pada kita, oh minta dong, gitu ya, terus kita kasih. Apa sih gitu kan? Anak-anak jalan gitu. So, ada yang ngasih itu didoain, Allah gitu. Aduh puji Tuhan, pakai bahasa roh ya. Dikasih 500. Saya pernah kasih coba. Sudah, kalau mau coba silakan. Orang yang mesti jalan. Kasih 10.000. Kasih 10.000. Tak gitu ya. Terus dia lihat uangnya. Dia pasti matanya melotot. 10.000. Belum 100.000. Belum 1 juta. Saya pernah lihat ada seorang di mobil atau perjalanan di daerah Karawang. Tiba-tiba ada satu orang, 100-an ribu, nggak tahu mungkin 1 juta, dikasih ke pengemis. Pengemisnya langsung jatuh, tersungkur, dan langsung, dan ambil kayak kedapatan durian runtuh. Dan nah, ini kendaraan sudah nggak ada, yang ngasih sudah nggak ada, tetap masih gini-gini. Rasa syukurnya itu luar biasa. Saudara jangan menghina pengemis. Saudara pernah merasakan rasa syukur seperti ini kan? Sekarang saudara datang ke sini, Pak, saya tuh kadang-kadang mikirin, saya bekerja hidup sendiri, saya tidak mau kawin, Pak. Saya tidak mau berkeluarga. Kenapa? Nyusahin, Pak. Punya istri nyusahin. Saya mau, ya, kalau saya berteman, saya senang, ya udah senang, selesai. Tapi saya tidak mau repot. Saya kaget juga ya. Anak dari Singapura ini, saudara saya ini mengatakan, saya tidak mau repot. Saya mau berteman, saya mau yang berhubungan dengan dia, dan bahkan seperti suami istri. Tetapi saya tidak mau kawin, saya tidak mau repot-repot. Dia juga sama, tidak mau repot, tidak mau punya anak, dan tidak mau repot-repot. Oke, kita hidup senang-senang aja. Ada loh orang seperti itu, saudara, dan di kota-kota banyak sekali yang hidup berpola seperti itu. Mau hidup nikmat, nggak mau susah. Dan setelah bertanya-tanya, dan kemudian di meja makan itu dia tanya, di manakah Tuhan sebenarnya? Minta saya, di manakah Tuhan sebenarnya? Dia katakan. Saya katakan, di manakah Tuhan? Engkau bertanya kepada Tuhan yang tidak bisa engkau lihat dan selalu hadir dalam hidupmu dan selalu menyertai engkau katakan tidak tahu di mana Tuhan. Oh, luar biasa kamu. Saya katakan, buktikan Pak. Kalau Bapak sekarang berdoa, doa Bapak kami, berikan kami hari ini roti kami secukupnya, berikan kami hari ini nasi kami secukupnya. Bapak berdoa, minta Tuhan sediakan kami. Terus ada nasi. Nah, saya percaya Tuhan itu ada. Tapi kalau Bapak yang berusaha bekerja terus sampai terus bayar, oh tidak, Tuhan tidak ada. Itu Bapak, hasil Bapak. Dan sekarang Bapak berdoa, katakan pada Tuhan, Tuhan, berikan kami makanan kami hari ini. Berikan kami sepiring nasi. Berikan kami makanan di depan saya. Doa, tanten, tak tunggu katanya. Ini orang Jawa. Tak tunggu, saya lihat. Nah, coba doa saya. Pakai doa saya. Mohon kepada saya. Langsung keluarin ngomong.